Di masa rekapitulasi suara oleh KPU, aroma kecurangan pemilu terendus di berbagai wilayah. Media sosial menampilkan berbagai unggahan dugaan penggelembungan suara. Di tengah proses rekapitulasi suara oleh KPU, berbagai dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri mengakui Sirekap memang bermasalah. Di TPS 02 Desa Klenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah, viral hasil penghitungan suara melalui Sirekap yang dinilai tidak masuk akal karena memiliki perbedaan yang jomplang. Jumlah suara yang diperoleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 561.100 suara. Sementara untuk pasangan Anies Muhaimin mendapat 8 suara. Dan pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 69 suara dalam satu TPS saja. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Dan ada semua. Ini ibu. Dugaan penggelembungan suara juga terjadi di TPS 2 Desa Akelemo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Seorang saksi terpergok mencoblos 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi dimintai petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Pelaku juga mencoblos 2 kali di TPS terpisah. Dirinya tidak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal serupa. Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara. TPS 1 Desa Akelemo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jayaloro Selatan, di Kabupaten Halmahera Barat. Jadi ada dugaan penggunaan pencoblosan suara sisa. Jadi itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi dari TPS tersebut. Diduga aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS serta Panwas setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas mengenai kecurangan yang terjadi beserta dampaknya, kami telah terhubung dengan Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendorfa, dan Dewan Pakar Timnas Amin, Saud Sitomorang. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Oke, kita ke Bang Vincent. Bang Vincent, ini kalau kita lihat banyak sekarang lebih masif gitu ya laporan-laporan kecurangan yang terjadi gitu. Banyak bukti-bukti juga yang disebar atau ditampilkan di media sosial. Gimana tanggapan Anda Bang soal ini? Iya, kalau berkaitan dengan dugaan kecurangan ini, saya pikir ini masyarakat sudah melihat, mengetahui, mendengar dengan berbagai sumber-sumber ya, baik melalui video, rekaman, dan sebagainya. Saya pikir kita harus jujur bahwa pemilu 2024 ini, khususnya dalam konteks pilpres, ini banyak sekali dugaan pelanggaran ya, dugaan kecurangan. Kita tahu yang sedang viral sekarang yang berkaitan dengan Sirekap misalnya. Iya. Ini memang Sirekap ini TPN Ganjar Mahfud sudah mengantisipasi sejak awal. Ya, ini berkali-kali saya sudah sampaikan bahwa 2 hari sebelum pencoblosan itu TPN Ganjar Mahfud sudah melaporkan ini ke Bawaslu. Ya, 2 hari kita sudah mengantisipasi. Kita sudah menemukan berdasarkan hasil simulasi yang kita temukan pada saat 2 hari sebelum pencoblosan itu, memang di dalam simulasi Sirekap selalu terjadi penambahan kepada nomor urut 2, paslon nomor urut 2. Dan khusus nomor urut 3 ya, ini selalu terjadi pengurangan. Nah, berdasarkan simulasi tersebut kami mengantisipasi
kelemahan di Sirekap ini, kami menduganya awalnya hanya bentuk kelemahan saja. Siapa tahu dalam simulasi yang dilakukan oleh petugas KPPS ini mungkin saja ada 1-2 kelemahan dalam sistem IT-nya gitu ya. Nah ini kita antisipasi dengan melaporkan di Bawaslu. Oke. Nah ini kita sangat sayangkan ya, Bawaslu yang semestinya menjadi pengawas pemilu, ya harapan kita satu-satunya dalam konteks prosedur atau terjadi pelanggaran pemilu ini ternyata memang tidak disikapi, tidak diantisipasi sejak awal. Oke. Nah ini menimbulkan tanda tanya. Oke. Kenapa Bawaslu tidak menanggapi dan tidak merespon? Ini kan terjadi kontroversial. Sekarang menjadi viral, terjadi gonjang-ganjing di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya yang terjadi apa? Ya, yang terjadi pemilu 2024 ini kepercayaan publik semakin merosot. Ya, publik merasa bahwa hak suaranya ini patut diduga ini sudah tidak ada gunanya, kan kira-kira begitu. Kalau kita lihat misalnya kalau dari apa yang kita sudah laporkan sebelumnya. Nah ini tujuan kita sebetulnya, kita ini mau menjaga demokrasi kita. Kita ini mau pemilu 2024 ini pemilu yang jurdil dan luber gitu ya. Harapannya seperti itu. Ya berlangsung sebagaimana mestinya gitu ya Bang ya. Tapi kalau solusi dari TPN seperti itu. Baik, kalau solusi dari TPN sendiri akan seperti apa kemungkinannya untuk menghadapi kecurangan ini? Apakah mungkin TPN akan menawarkan atau pemilu ulang begitu atau seperti apa Bang? Ya, pertama dulu khusus Sirekap, ini kita sudah menyurati Bawaslu dan KPU untuk dilakukan audit independen berkaitan dengan ini. Kita meminta itu dulu. Nah, yang kedua, ini masifnya kalau kita lihat dari berbagai sumber kecurangan-kecurangan ini, ada pencoblosan terhadap nomor urut 2 dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam rilisnya Bawaslu sendiri, yang diidentifikasi oleh Bawaslu ya, bayangkan ada 2.000 lebih menurut Bawaslu terjadi intimidasi. Ya. Ada 2.600 lebih terjadi mobilisasi, gitu ya. Ini yang teridentifikasi oleh Bawaslu, belum yang tidak teridentifikasi. Nah, menurut kami, ya tentu kalau harapan kita, ya nanti berkaitan dengan apakah nanti kita minta soal ini pemilu dibatalkan, gitu ya. Nah, ini kita sedang membahas di dalam TPN Ganjar Mahfud berkaitan dengan itu. Oke, baik. Jadi masih dibahas langkah ke depannya begitu ya. Akankah pemilu ini diulang? Karena kalau kita lihat kecurangan tidak hanya indikasinya dari Sirekap saja, tapi tadi seperti yang Bang Vincent juga sampaikan bahwa sebelumnya juga tadi ada informasi mengenai ada dugaan kecurangan di luar Sirekap ini. Pak Saud melihatnya seperti apa? Apakah memungkinkan untuk kita mengadakan pemilu ulang begitu? Ya, kalau pertanyaannya pemilu ulang, mau nggak mau kita juga melihat prosesnya dari awal. Kalau sehari setelah pemungutan suara itu, Timnas kita sudah mengumumkan ada persoalan TSM di sini. Sehari sebelumnya, tanggal 15. Nah, tapi kalau kita mau lihat pertanyaannya kenapa harus diulang, kan semuanya bermasalah sekarang. KPU-nya bermasalah, integritas KPU-nya, integritas teknologinya juga. Tadi sudah disampaikan juga sama teman kita Vincentius. Kemudian ada masalah juga di pemerintah. Kita juga tahu bagaimana yang melibatkan kita sebut sebagai pemihakan dan seterusnya. Kemudian di masyarakat juga banyak. Kita dengarlah ada orang tanda tangan dikasih 1 juta gitu ya. Itu kan sebenarnya udah ruwet itu. Padahal kalau dalam bahasa ini menjanjikan aja nggak boleh. Ya baru kita bicara juga aparat penegak hukumnya. Jadi pertanyaannya tadi Mbak, ya kita memang semuanya bermasalah di sini. Jadi kalau mau dia ambil hasil yang bermasalah ini, ya saya tidak mengatasnamakan Timnas, tapi Timnas sudah mengatakan ada persoalan TSM. Tapi dalam pikiran saya bahwa persoalan integriti pelaksanaan pemilu kali ini sangat rendah.
Oke. Which is itu yang menjadi warning di dalam varietas demokrasi Oke. yang kita dapat nilai sekitar 25 sangat rendah ya. Bagaimana apa namanya niat memilih juga datang ke TPS sangat rendah dan seterusnya. Sehingga kalau kita pertanyaannya adalah diulang, saya pribadi kalau tadi sudah jelaskan banyak masalah di situ, memang sebaiknya dari awal diulang lagi. Baik, kalau ini atas pribadi begitu ya, Pak Saud berpendapat bahwa pemilu memang pemilu 2024 harus diulang. Tapi bagaimana nanti kalau diulang itu kan kita ngomongin masalah waktu, masalah biaya dan mana macamnya. Dan kita pun tidak bisa menjamin bahwa pemilu ulang ini juga akan bersih dari kecurangan. Gimana Pak Saud? Ya, banyak hal yang harus dilakukan untuk melakukan check and balance bahwa kemudian kita bisa melaksanakan dari awal. Atau sampai kalau kita katakan nanti ini beberapa orang mengatakan ada tuntutan di MK dan seterusnya, dan sudah bisa dibayangkan hasil yang buruk ini ya pasti akan buruk gitu. Kan sudah jelas dari awal nggak memenuhi syarat dari sisi ini MK diubah, ya kemudian aparatur berpihak. Kan kita sudah lihat bagaimana sebenarnya masifnya kecurangan-kecurangan itu. Jadi persoalannya kalau dikatakan soal biaya untuk demokrasi yang lebih baik, kita bisa mengeluarkan biaya berapa saja. Tetapi kalau kemudian penyelenggara negaranya masih seperti yang sekarang, ya tentu pertanyaannya tidak akan bisa baik kalau kita tidak mengubah model-model practical check and balance-nya. Contoh yang paling sederhana adalah bagaimana kalau kita mendekati Undang-Undang 11 2017 itu secara utuh. Karena kita selama ini itu undang-undang nggak pernah kita jalanin. Anda menjanjikan aja nggak boleh kok, apalagi ngasih susu, ya kan? Tapi itu bagaimana? Itu kan nggak dijalankan. Jadi maksud saya, ada banyak yang kita itu hanya ngomong-ngomong aja, tapi nggak kita jalankan. Sehingga kemudian kalau saya katakan tadi KPU bermasalah, teknologinya bermasalah, kemudian pemerintahnya bermasalah, masyarakatnya juga bermasalah. Kalau kita mulai dari nol, setting ulang dari nol, saya pikir dana berapa aja itu bisa diterapkan. Uang negeri ini banyak kok. Asal jangan dikorupsi aja. Intinya jangan dikorupsi gitu ya. Oke baik, lalu kita akan tanya nanti tanggapan dari Bang Vincent seperti apa. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda Dialog iNewsroom akan kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di iNewsroom pemirsa, dan kami akan melanjutkan dialog bersama Bang Vincentius Mendrova dan Pak Saud Sitomorang. Bang Vincent, tadi disampaikan Pak Saud begitu ya, bahwa kalau selama sistemnya masih seperti ini kemungkinan akan sulit untuk mengubah keadaan. Gimana Bang? Ya, jadi memang kenapa kemudian sejak awal sebetulnya masyarakat mengkritisi, mengharapkan presiden kita ini bersifat negarawan. Ini asal muasalnya terjadi persoalan yang dari awal, dari hulu ke hilir ini. Jadi kita sebetulnya mengingat kembali ya, bagaimana presiden kita dengan statementnya dengan sangat vulgar mengatakan bahwa dia akan cawe-cawe dalam Pilpres di 2024 ini. Apapun alasannya, tapi memang kita tidak bisa menaifkan ya bahwa salah satu paslon itu adalah keluarga inti dari presiden kita, yaitu Mas Gibran gitu ya. Nah tentu apapun penjelasan dari dari banyak pihak ya, termasuk oleh presiden sendiri, bahwa kita tidak mungkin menghilangkan relasi antara presiden dengan cawapres yang langsung anaknya sendiri. Nah ini kan persoalannya letaknya di sana sebetulnya. Makanya kekhawatiran masyarakat terhadap pemilu kita ini akan terjadi kecurangan. Bahkan banyak di masyarakat saya dengar bahwa sudah pesimis duluan, bahwa mereka sudah tahu bahwa ini pasti yang menang, bukan karena yakin itu menang, tapi karena memang relasi nepotisme keluarga ini tidak bisa dipungkiri. Makanya sebetulnya kita berharap sejak awal presiden memang tidak boleh terlibat di dalam pilpres yang yang di 2024 ini. Nah ini sumber awalnya. Ditambah lagi dengan putusan MK yang memang apapun ceritanya ini sudah dinyatakan pelanggaran etik berat. Ditambah lagi putusan DKPP terhadap KPU. Nah ini problemnya adalah
kemerosotan kepercayaan publik Iya. kepada penyelenggaraan Penyelenggara pemilu. KPU ya. Nah, kalau benar. kalau masyarakat sudah tidak percaya dengan penyelenggaraan pemilu, lalu pertanyaannya apakah patut kita percaya dengan hasil pemilu ini? Kan Iya, begitu. benar. Nah, kita Baik. harus mempertanyakan itu. Ya, kalau Baik. sudah ada cacat etik sejak awal saja Baik. ketua KPU dan anggota KPU, lalu pertanyaannya kepada siapa lalu kita percaya hasil lagi, pemilu benar. Karena 2024 sekarang ini? trust isu masyarakat sudah memiliki trust isu gitu ya kepada KPU. Terakhir singkat saja Pak Saud, apa langkah yang akan selanjutnya dilakukan untuk menghadapi kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis ini? Ya, saya sebenarnya dengan Vincent tadi, ya semuanya harus kita audit. Oke. Teknologinya itu juga harus diaudit, harus diforensik ya. Seperti apa itu kok bisa kayak begitu? Teknologinya tadi sebagai disebutkan oleh pemirsa tadi, tadi pembicara tadi itu dalam wawancara itu juga. Terus kemudian KPU-nya juga harus kita audit. Mereka juga memihak kecenderungannya. Terlebih juga pemerintahnya. Ya, karena ini konflik of interest. Masyarakat of course siapa yang menerima harus kita selesaikan, terlebih HPH juga, aparat penegak hukum, ini harus kita audit semua mereka. Seperti apa mereka bekerja, netralitasnya. Nah, kemudian kalau kita katakan nanti tadi Mbak nanya ke pemilu diulang, ya tentu nanti kita mendatangkan saksi-saksi dari luar negeri aja, pengamat dari Asia, Amerika, Eropa, dan seterusnya, Afrika, Australia juga. Australia malah pemilu wajib kok. Ya, jadi mereka bisa datang untuk kemudian memantau kita, untuk kemudian mendorong kita supaya masyarakatnya datang ke bilik suara. Ini kan tingkat kepemilihannya sangat rendah nih. Jadi perlu juga nanti kita belajar. Jadi ada banyak kerja dalam tempo pendek ini. Jadi jangan cara uangnya banyak, asal jangan dikorupsi aja. Baik. Jadi intinya melibatkan point of view dari orang lain gitu ya, untuk membuat ini jadi jelas begitu ya, semacam ada wasitnya. Baik, terima kasih Vincentius Mendrova, Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, dan Saud Sitomorang, Dewan Pakar Timnas Amin telah bergabung di iNewsroom. Salam sehat selalu, sampai jumpa, terima kasih.